warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi rapat dalam sholat itu seperti apa sih Ustaz? Karena di masjid kami ada pengurus masjid dan imam masjid berbeda pendapat. Masalah rapat ini Ustaz. Dan tidak mesti kaki menempel kaki jemaah sebelah dan tidak nempel bahu dengan bahu. Ada jarak sedikit, tidak nempel, tidak mengapa. Di masjid kami terjadi perdebatan, sebagian jemaah ingin nempel seperti dalam hadis. Sholat berjamaah lurus dan rapat karena merupakan kesempurnaan sholat. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya menyempurnakan, merapatkan, merapihkan shaf merupakan perintah dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah." Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, luruskan shaf kalian, rapihkan. Karena kesempurnaan salat bisa diukur dengan itu. Artinya, rapihnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Sehingga dengan keterangan ini menunjukkan bahwa merapihkan shaf merupakan kesempurnaan, bukan rukun dalam salat maupun bukan syarat sah. Kemudian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memerintahkan dengan tegas. Seperti dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapihkan shaf kami seperti beliau merapihkan anak panah. Kayu yang dipakai untuk busur anak panah dan itu harus betul-betul rapi. Nah, dan bukan itu saja, kata Nu'man bin Bashir, "Thumma innahu kharaja yawman hatta kada an yukabbir." Beliau satu saat pernah sudah hampir salat melihat pada shafnya, fara'a rajulan badiyan sadruh. Ternyata beliau melihat ada orang yang badannya agak ke depan, agak menonjol. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Wahai hamba Allah, kalian akan betul-betul merapihkan shaf kalian, meratakan, menyamakan. Kalau tidak, mungkin Allah Azza wa Jalla akan campakkan perbedaan pendapat, pertikaian dan perselisihan di antara hati-hati kalian. Nah, ini dengan ancaman seperti ini, sebagian ulama menganggap bahwa ini bukan perintah main-main. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan suruhan tegas seperti ini, menunjukkan bahwa kalau tidak dilakukan ternyata ada konsekuensinya. Gitu. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Sawwu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq." Kalian rapihkan shaf, kalian perhatikan semua leher kalian. Kemudian kalian saling berdekatan. Ya. Saya lupa di bagian awalnya, akan tapi Rasulullah SAW mengatakan hadhu bil a'naq atau dalam bagian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan fatakhtalifa qulubukum, begitu. Kalau kalian tidak rapatkan, maka hati-hati kalian akan berselisih. Tidak bisa akur, tidak bisa sepakat dan sebagainya, tidak bisa bersatu. Dalam nas-nas yang seperti ini, sebagian ulama sampai mengambil kewajiban seseorang untuk merapikan shaf. Kalau seandainya tidak dirapihkan, maka dia berdosa. Dan ini yang dipahami sebagian ulama, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau sampaikan dalam kitab sahihnya hadis-hadis tadi dengan judul Bab Ithmu Man Taraka Taswiyatus Sufuf. Ya. Atau itham man lam yusawwis sufuf, atau yang semacamnya. Beliau katakan pembahasan tentang dosanya orang-orang yang tidak merapihkan shafnya. Dengan demikian beliau dan para ulama yang memandang dengan satu pendapat mengatakan bahwa merapihkan shaf merupakan satu kewajiban. Kalaupun seandainya sunnah, dan ini yang menjadi pendapat mayoritas ulama, jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa merapihkan shaf menjadi hukum yang sunnah. Akan tetapi hal ini tetap perlu diperhatikan, mengingat Rasulullah SAW menegaskan benar-benar. Yang kedua, kalau seandainya ditinggalkan, ternyata efeknya atau konsekuensinya kita susah untuk akur, kita tidak bisa
gampang untuk bersatu dan sependapat. Maka kita perhatikan. Thayyib, bagaimana arti dari merapatkan shaf? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan tarasus sufuf atau merapatkan shaf atau merapihkan itu adalah al-muhadah. Muhadah itu sejajar sehingga tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang lebih mundur ke belakang. Seperti tadi Rasulullah SAW melihat ada orang yang kelihatan perutnya agak ke depan. Ya, ini menunjukkan bahwa memang dia tidak rapih, dan subhanallah sampai sekarang pun kalau kita perhatikan di tengah masyarakat, shaf yang seperti ini masih sering terjadi. Orang agak maju ke belakang. Mestinya kalau sudah terbiasa merapihkan shaf, mereka minimalnya ada garisnya lagi dalam setiap masjid yang kita lihat atau yang sering kita lihat di masjid itu ada garisnya. Kok tidak diikuti juga itu garisnya? Nah, maka itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan memang betul-betul dirapatkan, dan ini wallahu alam lebih afdal. Kalaupun kita tidak bisa katakan bahwa itu yang paling sahih, setidaknya ini yang lebih afdal. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam riwayat yang sahih dari Anas bin Malik, kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadami sahibihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita dulu betul-betul merapatkan pundak dengan pundak saudaranya, kaki dengan kaki saudaranya, sehingga merapatkan itu menjadi salah satu penafsiran tentang rapihnya shaf atau tidak. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa yang penting adalah berdekatan antara shaf dengan satunya, sehingga jangan terlalu jauh. Imam, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, yang penting bisa sujud dan ditambahi beberapa jeda. Itu sudah menjadi salah satu langkah penafsiran tentang rapihnya shaf, karena dalam sebuah hadis dikatakan sawwu sufufakum wa qaribu bainaha. Rapikan shaf kalian dan saling berdekatanlah. Nah, ini berarti menunjukkan ada kekeliruan di beberapa masjid kaum muslimin yang menjadikan jarak antara shaf satu dan shaf kedua terlalu jauh, sampai bisa dimasukin shaf baru lagi. Kecuali kalau memang itu dijadikan jalan, ada kebutuhan untuk dijadikan jalan kaum muslimin ingin keluar atau yang terlambat dan sebagainya. Nah, ini di antara penafsiran para ulama, tapi intinya wallahu alam merapikan shaf merupakan sunnah seperti yang dipahami oleh mayoritas ulama. Akan tapi sebisa mungkin ketika kita mampu untuk merapatkan, maka itu yang lebih diutamakan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan fa inna syaitana yadkhulu fis saffi bimanzilatil hadaf, kata Rasulullah SAW, karena setan itu bisa masuk ke celah-celah shafnya orang-orang yang salat, dan ini akan lebih memudahkan mereka mengganggu. Kita sudah terganggu dengan syaitan, apalagi mereka akan masuk ke tengah-tengah shaf kita. Dan masuknya mereka ke dalam shaf itu bukan untuk salat, seperti sebagian orang sembarangan mengatakan kalau ada yang bilang setan masuk ke dalam shaf salat berarti ya alhamdulillah setannya mau salat. Tidak seperti itu, sedangkal itu dia menampik sebuah hadis. Ya, tidak ilmiah dan memang tidak masuk akal. Syaitan akan mengganggu. Ketika dia masuk masjid, dia tidak akan baca Quran, dia akan mengganggu kaum muslimin. Maka sebisa mungkin seorang dalam hal yang mungkin kurang diperhatikan dalam masalah shaf, perlu juga kita jadikan wawasan tambahan bahwa perlunya kita merapihkan agar kita akan semakin khusyuk dalam salatnya, dan kita bisa merajut persatuan yang kita mulai dari salat kita sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jazakumullah khair.